Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan video pembelajaran tentang teamwork dan leadership. Teamwork dan leadership merupakan dua kata yang berbeda, meskipun memiliki hampir makna yang sama, seperti itu. Terlihat dari gambar, gitu ya. Kalau teamwork, ya berarti kita bekerja secara kelompok, ya di mana ada integrasi antar sesama anggota, ada kontribusinya juga gitu ya. Ada inspirasi, ada motivasi dan ada responsibility. Kalau leadership biasanya dia bekerja sendiri atau hanya cenderung memerintah seperti itu berdasarkan sebuah perintah. Leadership dan teamwork kalau digabungkan akan menjadikan sebuah kesuksesan. Nah, sehingga definisi dari teamwork dan leadership ini merupakan dua konsep penting yang sering kali saling berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, baik di tempat kerja, di sekolah, di organisasi, maupun dalam lingkungan sosial. Keduanya merupakan keterampilan yang tidak hanya dibutuhkan dalam konteks profesional, tetapi juga dalam kehidupan pribadi, karena keduanya ini membantu mencapai tujuan bersama, memecahkan masalah, dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Teamwork merupakan proses kolaborasi antar anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan pembagian tugas, saling mendukung, dan berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada bekerja sendiri-sendiri. Prinsip-prinsip teamwork yang pertama, komunikasi harus jelas dan terbuka. Komunikasi yang baik tadi adalah kunci dalam teamwork. Anggota tim harus merasa nyaman untuk menyuarakan ide, jangan ada tindakan tindakan menyerang dan sebagainya. Contoh ketika mengerjakan proyek kelompok, setiap anggota secara rutin memberikan update tentang progres dan mendiskusikan tentang tantangan yang dihadapi. Yang kedua, prinsipnya teamwork ini harus tujuan bersama, gitu ya. Supaya apa? Supaya semua anggota tim harus memahami dan menyepakati tujuan bersama untuk membantu menyelaraskan upaya dan fokus tim. Contohnya, sebelum memulai proyek, tim menetapkan tujuan yang spesifik dan menyepakati langkah-langkah untuk mencapainya. Prinsip selanjutnya, pembagian tugas yang adil dan sesuai, gitu ya. Tugas dan tanggung jawab harus didistribusikan secara adil berdasarkan keterampilan dan minat masing-masing anggota tim. Contoh, dalam tim olahraga, setiap anggota memainkan peran sesuai dengan keahlian mereka, seperti penjaga gawang, bek, gelandang, atau penyerang. Gitu. Lalu selanjutnya prinsip saling percaya dan mendukung, gitu ya. Kepercayaan antara anggota tim sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. Anggota tim harus merasa bahwa mereka dapat mengandalkan satu sama lain. Contoh, ketika seorang anggota tim tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu, anggota lain menawarkan bantuan untuk memastikan pekerjaan tetap selesai. Lalu prinsip lainnya adalah kepemimpinan yang kolaboratif. Pemimpin dalam konteks teamwork tidak selalu harus datang dari satu orang, gitu ya. Semua anggota tim harus siap untuk memimpin saat dibutuhkan dan mendukung keputusan bersama. Contoh dalam diskusi kelompok, siapapun yang memiliki pengetahuan atau ide terbaik tentang topik tertentu mengambil peran memimpin untuk sementara. Prinsip lain yaitu pemecahan masalah secara kolaboratif, ya. Dalam teamwork, masalah yang muncul harus dihadapi bersama. Pemecahan masalah secara kolektif seringkali menghasilkan solusi yang lebih baik. Contohnya, jika ada perbedaan pendapat dalam tim, semua anggota duduk bersama
dan mendiskusikan solusi yang bisa diterima semua pihak. Selanjutnya adalah leadership. Leadership bagian dari teamwork yang dapat meningkatkan kesuksesan. Leadership di sini dia adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan bukan hanya soal posisi atau jabatan, tetapi juga soal perilaku dan tindakan yang menunjukkan kemampuan untuk memimpin. Dari gambar berikut ada beberapa kunci bahwa seorang tersebut dikatakan leadership. Yang pertama, value driven, ada nilai yang disampaikan, ada influential, ada ide, solusi, dan sebagainya. Kolaboratif, mampu dengan berorganisasi dengan anggota, dengan leader yang lain, dan sebagainya. Nah, ada purposeful, tercapainya tujuan, dan dapat dipahami, dapat dimengerti ya, kalimat atau perintah yang diberikan. Prinsip leadership, yang pertama visi yang jelas dan inspiratif. Seorang pemimpin yang efektif memiliki visi yang jelas dan mampu menginspirasi orang lain untuk mengikuti visi tersebut. Contoh, seorang ketua organisasi mahasiswa memiliki visi untuk meningkatkan partisipasi anggota dan memotivasi mereka dengan berbagai kegiatan menarik. Lalu kemampuan membuat keputusan, pemimpin harus mampu membuat keputusan yang tepat dan bijaksana, bahkan di bawah tekanan. Ini melibatkan analisis situasi, mempertimbangkan masukan dari orang lain, dan mengambil tindakan yang diperlukan. Contoh, dalam situasi darurat, seorang pemimpin tim proyek harus cepat memutuskan tindakan yang harus diambil untuk mengatasi masalah. Prinsip leadership yang lain, kemampuan komunikasi yang efektif. Pemimpin harus dapat mengomunikasikan visi, tujuan, dan ekspektasi dengan jelas kepada tim, termasuk mendengarkan secara aktif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Contoh, seorang manajer proyek yang baik selalu memastikan timnya memahami tugas yang harus dilakukan dan memberikan dukungan jika diperlukan. Empati dan kepedulian terhadap orang lain. Seorang pemimpin yang efektif menunjukkan empati dan peduli terhadap kebutuhan, perasaan, dan aspirasi anggota tim. Contoh, ketika seorang anggota tim mengalami masalah pribadi, pemimpin memberikan dukungan moral dan fleksibilitas dalam jadwal kerja. Prinsip lainnya, memberdayakan orang lain. Pemimpin yang baik memberdayakan orang lain untuk mengambil inisiatif, belajar, dan berkembang. Mereka memberikan kesempatan bagi anggota tim untuk menunjukkan kemampuan dan mengambil tanggung jawab yang lebih. Contoh, seorang pemimpin tim mendorong anggota yang lebih junior untuk memimpin pertemuan atau mengelola bagian dari proyek. Lalu contoh lain, konsistensi dan integritas. Pemimpin harus konsisten dalam tindakan dan keputusan mereka, serta menunjukkan integritas yang tinggi. Kepercayaan tim terbentuk ketika pemimpin bertindak dengan integritas. Contohnya, seorang pemimpin yang selalu jujur dan transparan dalam berkomunikasi dengan timnya. Di tempat kerja atau sekolah merupakan contoh penerapan teamwork gitu ya. Bekerja dalam proyek kelompok atau tim, baik dalam pengerjaan kantor maupun tugas sekolah, adalah contoh penerapan teamwork. Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik untuk mencapai tujuan bersama. Tipsnya, jalin komunikasi terbuka dengan anggota tim, bagikan tugas secara merata sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang ketiga, saling mendukung dan memberikan bantuan ketika ada anggota tim yang kesulitan. Penerapan teamwork dalam keluarga juga bisa diterapkan, gitu ya. Keluarga juga bisa dianggap sebagai sebuah tim di mana setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab tertentu untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Tipsnya, diskusikan gitu ya,
keputusan keluarga bersama-sama seperti merencanakan liburan atau anggaran rumah tangga. Saling membantu dalam pekerjaan rumah atau kegiatan sehari-hari. Penerapan lain dalam komunitas atau organisasi sosial juga bisa. Kampanye lingkungan misalkan supaya bersih, terhindar dari berbagai macam penyakit, ya, atau mengadakan acara amal, ya. Tipsnya terlibat aktif gitu ya dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, berikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan minat kita. Penerapan lain, misalkan memimpin diri sendiri juga merupakan contoh leadership. Kepemimpinan dimulai dari diri sendiri, termasuk disiplin, motivasi diri, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik untuk kehidupan pribadi. Tipsnya, tetapkan tujuan pribadi dan rencanakan langkah-langkah untuk mencapainya. Evaluasi dan koreksi diri secara berkala untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Contoh penerapan di lingkungan lain, memimpin di lingkungan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang bisa memimpin dalam kelompok pertemanan atau keluarga. Seperti mengorganisir acara, membantu orang lain mengambil keputusan, atau memberikan arahan. Tipsnya, tunjukkan contoh perilaku positif yang bisa diikuti oleh orang lain. Dengarkan kebutuhan dan pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan. Memimpin dalam situasi krisis juga merupakan contoh penerapan, misalkan dalam situasi genting gitu ya. Pemimpin diharapkan bisa berpikir dengan tenang dan mengambil keputusan dengan tepat dan cepat. Tipsnya, evaluasi situasi dengan cepat dan tentukan prioritas. Komunikasikan rencana tindakan dengan jelas kepada orang-orang yang terlibat. Nah, berikut merupakan latihan dan diskusi kelompok. Silakan dikerjakan oleh teman-teman. Baik, itu saja merupakan video pembelajaran untuk materi kali ini. Saya cukupkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.